Malam hari pun tiba, warga sana tiba-tiba pada ketakutan karena melihat sosok pocong yang bergentayangan ke sana kemari melewati hutan dan sampai ke pemukiman warga. Kejadian pocong gentayangan tersebut selalu dialami sama warga di desa sampai dengan 40 hari lamanya. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, kalau misalnya ngomongin soal desa pasti identik sama daerah yang suasananya itu masih asri, jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya. Tapi guys, di balik keasriannya itu ada juga beberapa desa di Indonesia yang menyimpan sisi lain tentang kisah mistisnya. Dan biasanya disebut sebagai desa angker. Yang pasti angkernya desa-desa itu disebabkan karena adanya berbagai hal yang pernah terjadi di desa tersebut. Dan sampai akhirnya banyak kisah horor yang beredar dari mulut ke mulut. Nah, hari ini gue mau bahas beberapa desa di Indonesia yang katanya terkenal dengan keangkerannya. Langsung aja, check this out. Desa Darungan. Oke, desa angker yang pertama itu desa Darungan. Terkesan familiar gak sih di telinga kalian? Ya, desa Darungan yang terletak di kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur merupakan sebuah tempat yang diduga menjadi lokasi adanya desa penari. Desa Darungan ini juga dikenal sebagai kampung mati. Kenapa disebut sebagai kampung mati? Ya, karena di desa ini hanya tersisa sejumlah bangunan rumah yang kosong tanpa ada penghuninya. Dan ini tadinya dihuni sama para pekerja perkebunan Bayulor. Tapi para pekerja tersebut akhirnya pindah dari desa ini sejak tahun 2000-an. Oke, jadi apa alasan para warga desa Darungan ini semuanya pindah? Nah, menurut mantan kepala desa Darungan, Sugito, ada beberapa faktor yang membuat para warga ini pindah. Salah satunya fasilitas yang tidak memadai. Di sana kurang adanya air bersih, penerangan sangat minim, dan jauh dari keramaian. Nah, karena udah kosong sejak lama, desa Darungan ini jadi memberikan kesan angker dan penuh dengan cerita mistis di dalamnya. Kepala desa Bayu yang bernama Sriyanto ini pernah mengalami hal horor di desa Darungan. Menurutnya ia pernah mendengar suara gamelan pada siang hari, tapi pas begitu dicari asal suara gamelan tersebut, tidak menemukan apapun. Apalagi kampung tersebut udah gak ada penghuninya dan jauh dari keramaian. Jadi siapa yang main gamelan? Nah, di sekitar desa Darungan ada juga kawasan desa Bujuk yang disebut sebagai kampung hilang. Lagi-lagi Sriyanto pernah mendengar kisah mistis yang terjadi di sana. Saat di kawasan desa Bujuk sedang ada proyek yaitu PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tiba-tiba alat berat tersebut bertabrakan dengan alat berat lainnya dan hancur. Nah, lalu suatu malam pekerja proyek PLTM tersebut lagi tidur di sana dan mendapatkan mimpi aneh yang membisikkan kalimat. Sampean jauh-jauh dari sini, jangan diteruskan. Kalau sampean teruskan nanti bahaya. Dan pekerja itu pun takut dan minta pulang. Nah, Sriyanto juga pernah nih mendengar cerita mengenai 11 mahasiswa dari Surabaya yang ingin melakukan KKN di desa Bayu pada 2009. Mereka awalnya mau ke tempat wisata Rowo Bayu, namun malah ke desa Darungan. Nah, seharusnya dari Darungan mereka langsung balik lagi ke desa Bayu. Tapi dua teman mereka ini malah milih untuk stay di sana lebih lama. Dan katanya melakukan hal yang tidak-tidak di sana. Dan pas waktu udah malam, kedua orang itu pulang dan di jalan mereka mendapatkan tawaran untuk mampir ke rumah seseorang. Di sana mereka seperti masuk ke dalam istana, ada raja, dayang-dayang, para penari dan musik gamelan layaknya kerajaan. Setelah kenyang, mereka pun pulang dengan diberikan perbekalan makanan. Mereka pun sampai di balai desa Bayu dan mulai
membuka bingkisan itu. Tapi betapa terkejutnya, isi dari bekal tersebut adalah kepala kera. Dan ternyata mereka telah memasuki tempat gaib yang ada di desa Darungan. Cerita terakhir ini sih memang mirip-mirip ya sama kejadian yang ada di film horor Kakek Desa Penari ya. Mungkin yang pernah tinggal di desa Darungan atau desa Bayu bisa kasih ceritanya kalian nih di kolom komentar. Apa ya desanya menyeramkan seperti itu? Desa Cibadak. Desa selanjutnya yang terkenal angker yaitu Kampung Gombong di Desa Cibadak. Desa ini terletak di Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada yang pernah dengar cerita mistisnya? Oke, seluruh penduduk desa yang berisikan 84 keluarga pada pergi ini sejak Februari tahun 2014 karena adanya bencana alam longsor. Bangunan rumah pun pada ambruk ketimpa tanah longsor. Dan hanya meninggalkan bangunan masjid yang sudah miring. Dan sejak saat itu desa Cibadak terkenal angker. Tidak ada penerangan lampu sama sekali di desa ini, jadi dipastikan gelap gulita. Yang tersisa di sana hanyalah puing-puing bangunan dan jalanan yang sudah dipenuhi semak-semak tinggi. Desa Cibadak pun menjadi kumuh. Banyak hal mistis yang melegenda di sana. Salah satunya warga sekitar yang sering mendengar suara azan berkumandang dan suara pengajian dari dalam masjid. Padahal sudah dipastikan tidak ada satu orang pun di dalam sana. Nah, di desa Cibadak ini juga ada makam dari para keluarga yang tinggal di sana. Salah satu makam keramat bernama Mbah Mimbar. Tapi akibat bencana ini, semua makam hancur dan banyak mayat-mayat yang jatuh ke kali dan tertumpuk lumpur. Akibat hal ini, menurut warga sekitar, penunggu makam merasa rumahnya ini tertinggal. Jadi dia berdiam di bangunan masjid tersebut dan menghantui desa ini. Dan gak cuma makam tadi aja, keangkeran desa ini juga dipengaruhi sama sumber mata air yang terletak di tengah area persawahan. Dan menurut warga sekitar, sumber mata air bagi desa Cibadak ini konon dihuni oleh sosok gaib yang mengganggu warga sekitar. Dan desa Cibadak ini juga terkenal dengan pasar gaib. Sejak ditinggalkan oleh para penghuni rumah, para warga sekitar sering mendengar suara riuh yang sangat ramai dari desa Cibadak. Tapi pas ditelusuri, nggak ada satu orang pun yang terlihat. So far ini sih desa yang cukup bikin merinding ya. Desa Pocong. Ya kalau misalnya kalian dengar kata pocong, yang terlintas di pikiran kalian apa sih? Tuyul? Ya enggak dong. Pastikan sosok setan yang dibungkus sama kain kafan gitu kan. Nah, tapi yang ini agak berbeda. Pocong di sini ini merujuk ke satu nama desa yang ada di daerah Madura. Atau jangan-jangan memang namanya terinspirasi dari setan pocong ya? Oke, kalau gitu simak ceritanya. Jadi desa Pocong yang terletak di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura ini memiliki banyak versi cerita tentang asal-usul desa tersebut. Menurut mitos yang berkembang, desa ini dulunya adalah hutan belantara yang penuh dengan pohon-pohon lebat yang dikenal angker. Tapi lama-kelamaan hutan ini mulai dihuni sama beberapa warga. Nah, waktu itu ada salah satu warga yang meninggal dunia dan dilakukanlah upacara pemakaman pakai kain kafan dan jenazahnya dikubur. Malam hari pun tiba, warga sana tiba-tiba pada ketakutan karena melihat sosok pocong yang bergentayangan ke sana kemari melewati hutan dan sampai ke pemukiman warga. Kejadian pocong gentayangan tersebut selalu dialami sama warga di desa sampai dengan 40 hari lamanya. Warga desa pun sampai menutup rumah mereka rapat-rapat dan menaruh jimat di dalam rumahnya. Nah, warga yang ngerti akan hal goib pun ngasih tahu ke penduduk tentang sosok pocong tersebut bahwa yang menjadi pocong adalah warga yang meninggal kemarin. Setelah 40 hari teror, pocong itu pun selesai dan gak muncul lagi. Hingga sampai saat ada warga yang meninggal dunia lagi dan di malam harinya
teror pocong itu pun kembali. Lalu polanya pun sama, akan berhenti setelah 40 hari. Nah, karena ada kejadian ini, makanya warga desa sana ini sepakat untuk menamakan desa ini sebagai Desa Pocong. Tapi nggak sampai di situ aja guys, ada banyak versi lainnya yang diberikan sama warga sana mengenai asal-usul dari desa ini. Versi lainnya yaitu menurut kepala desa sana yang menceritakan dulunya ini ada banyak pohon pucang yang memunculkan sumber air di bawahnya. Nah, dari nama pucang lama-kelamaan diplesetin jadi pocong, pucang, pocong. Ya, jadi ada versi lainnya juga nih yang dikaitkan sama silsilah suatu kerajaan di Madura. Jadi dulu ada salah satu selir dari Raja Cakraningrat IV yang bernama Nyai Maduretno. Jadi Nyai ini punya kebiasaan pakai baju serba putih. Sampai akhirnya dijuluki sebagai Nyai Pocong. Nah, karena kisahnya Nyai Pocong yang melegenda banget, alhasil desa ini dinamakan Desa Pocong. Ya namanya juga mitos ya guys, jadi keaslian cerita asal-usulnya ini masih belum jelas seperti apa dan ya masih simpang siur lah ya. Tapi memang nama desanya tuh unik dan agak bikin shock gitu ya. Nah, ada gak sih warga desa Pocong yang nonton ini? Coba angkat tangan dan boleh ceritain pengalamannya. Apa kabar Pocong di sana? Gitu enggak gitu ya? Enggak ya. Kampung Naga. Oke, yang terakhir ini berasal dari Jawa Barat dan gue yakin banget warga Tasikmalaya pasti familiar dengan tempat yang satu ini, yaitu Kampung Naga. Nah, Kampung Naga ini cukup terkenal sebagai salah satu destinasi budaya adat Sunda yang letaknya di desa Naglasari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan wilayah Garut dan juga Tasikmalaya. Jadi kalau misalnya mau ke sana ini harus jalan kaki dulu sekitar 500 meter dari lokasi parkir dan kontur jalannya pun agak curam gitu ya. Memang Kampung Naga berada di lembah bukit dan hampir sejajar sama aliran sungai Ciwulan. Nah karena letaknya ada di bawah lembah bukit atau terbing terjal yang berarti dalam bahasa Sunda artinya Nagawir. Akhirnya disingkat jadi Naga. Dan begitulah asal nama dari desa ini. Nah terus kenapa terkenal sebagai kampung budaya? Ya karena penduduknya itu masih memegang teguh adat istiadat leluhur mereka. Kampung Naga juga menjadi salah satu kampung adat yang masih menerapkan prinsip tradisional yang kuat serta tingkat pamali yang tinggi. Nah di balik budaya dan juga keindahan alamnya yang masih asri, Kampung Naga juga punya kisah angker yang cukup menyeramkan. Mereka pun punya aturan turun-temurun yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang datang ke Kampung Naga. Misalnya nih ya, jangan foto di dekat bangunan sakral yang disebut Bumi Ageng. Jangan ngomongin tentang sejarah atau proses adat istiadat. Jangan memasuki hutan bagian timur dan juga barat. Seperti itu. Nah, salah satu cerita horornya ini terletak di hutan larangan. Jadi di hutan itu tumbuh pohon besar yang lebat berusia ratusan tahun. Konon, hutan ini menjadi tempat para leluhur bersemayam. Makanya banyak warga Kampung Naga yang gak berani masuk ke sana dan melarang siapapun untuk mengusik hutan larangan tersebut. Karena kalau misalnya sampai melanggar, akan mendatangkan malapetaka. Katanya para warga setempat juga masih meletakkan persembahan di berbagai tempat supaya para penunggu tempat itu tidak mengganggu kehidupan mereka. Ada juga satu sosok yang dikenal sering mengganggu warga maupun para wisatawan, yaitu sosok kuntilanak. Oke, terlepas dari cerita horor yang ada, tapi gue salut sih ya sama warganya yang sampai zaman sekarang nih ya, yang udah serba modern, mereka ini masih menjunjung tinggi kepercayaan adat istiadat dan hidup sederhana dengan manfaatin hasil alam yang ada. Ini pokoknya gue salut nih. Tepuk tangan. Salah. Oke guys, itu dia desa di beberapa daerah di Indonesia yang terkenal menyimpan cerita seram. Ya, jadi kalau misalnya kalian berasal dari desa-desa yang udah gue ceritain tadi, boleh tolong share cerita versi kalian biar kita makin tahu. Atau mungkin desa kalian juga memiliki cerita serem nih yang bukan gue sebutin tadi, boleh
drop di kolom komentar. Tapi kalau misalnya udah ingat sama ceritanya, boleh kalian emailin cerita kalian di email kita fadipotret@gmail.com. Jangan lupa jempolnya, klik like, comment, and subscribe channel ini, serta nyalain lonceng. Sampai jumpa lagi di episode Unseen berikutnya.